Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Madura pertemuan kelima. Kali ini kita akan berbicara tentang ejaan bahasa Madura. Kita akan membahas ejaan bahasa Madura tahun 2011. Dalam sejarahnya, ejaan bahasa Madura mengalami beberapa perubahan, yaitu dimulai 1973, 2008, dan 2011. Buku-buku pelajaran bahasa Madura yang beredar saat ini menggunakan ejaan 2011. Kita tidak akan membahas ejaan-ejaan yang digunakan sebelumnya mengingat keterbatasan waktu. Daftar bunyi vokal dalam bahasa Madura beserta penulisan atau ortografinya disajikan pada tabel berikut. 1. Bunyi A. Contohnya apa? Apa? Artinya dalam bahasa Indonesia apa? 2. Bunyi E. Seperti pada kata bere. Bere. Artinya bengkak. 3. Bunyi E lesap. Contohnya ondem. Ondem. Artinya mendung. 4. Bunyi E. Contohnya epuh. Epuh. Artinya ibu. Sake. Sake. Artinya sakit. 5. E. Contohnya EB. EB. Artinya ebi atau udang kering. Sate. Sate. Artinya sate. 6. I. Contohnya imam. Imam. Artinya imam atau pemuka. Amin. Amin. Artinya amin atau kabulkanlah. 7. E. Yaitu bunyi antara I dan E. Misalnya centir. Centir. Artinya menggantung terbalik. Kaing. Kaing. Artinya salak anjing kesakitan. 8. Bunyi O. Misalnya otok. Otok. Artinya kacang panjang. Elmo. Elmo. Artinya ilmu. Bunyi O. Misalnya oto. Oto. Artinya mobil. Soto. Soto. Artinya soto. 10. Bunyi U. Seperti pada ulang. Ulang. Artinya mengulang. Bulu. Bulu. Artinya bulu atau rambut. 11. Bunyi U.
yaitu perpaduan antara bunyi U dan O. Misalnya kulub, kulub, yang artinya kulub. Setelah belajar tentang vokal, selanjutnya kita akan belajar tentang konsonan. Konsonan-konsonan dalam bahasa Madura disajikan sesuai abjad sebagai berikut. 12. Bunyi B. Misalnya bejeng. Bejeng artinya wayang. Sabe. Sabe artinya sawah. 13. Bunyi B. Misalnya pada betek. Betek artinya batik. Sabar. Sabar artinya sabar. 14. Bunyi C. Misalnya cetak. Cetak artinya kepala. Macan. Macan artinya kucing besar seperti singa atau harimau. 15. Bunyi D. Bunyi ini muncul dari pertemuan ujung lidah dengan gigi. Misalnya delenggit. Delenggit artinya tangkai buah. Bedelen. Bedelen artinya keluaran. Keluaran. 16. Bunyi D. Bunyi ini titik artikulasinya berada pada ujung lidah bertemu dengan langit-langit keras. Sebagian ahli menyebutnya retroflex atau menekuk lidah ke belakang. Bunyi ini berbeda dengan bunyi sebelumnya yang titik keluarnya melalui pertemuan ujung lidah dengan gigi. Misalnya deri. Deri artinya dari. Mandi. Mandi artinya mandi. Selanjutnya 17. Bunyi T. Bunyi T adalah bunyi yang sama dengan 15 di atas. Bedanya bunyi T mengandung aspirat, yaitu bunyi seperti H. Misalnya pada disah. Disah artinya desa. Odut. Odut artinya cabut. Seperti juga nomor 17, nomor 18 adalah bunyi D, yaitu bunyi yang titik artikulasinya sama dengan bunyi nomor 16. Bedanya cuma di ada atau tidaknya aspirat. Misalnya deer. Deer artinya makan. Odeng. Odeng artinya udeng. 17. Bunyi F. Bunyi ini biasanya ada pada bentuk serapan. Misalnya fatwa. Fatwa artinya fatwa. Kusuf. Kusuf artinya gerhana matahari. 20.
bunyi G. Misalnya gege. Gege artinya gagah. 21 bunyi G beraspirat. Misalnya kece. Kece artinya gajah. Beki. Beki artinya bagi. 22 bunyi J. Misalnya jenggu. Jenggu artinya jenggot. Ajem. Ajem artinya ayam. 23 J. Misalnya cemoh. Cemoh artinya jamu. Lanceng. Lanceng artinya panjang. 24 K. Misalnya kata. Kata artinya katak. Lecek. Lecek artinya bohong. 25 merupakan bunyi serapan. Dalam tulisan Arab dibunyikan dengan kha. Misalnya akhirat. Akhirat artinya akhirat atau alam setelah kematian. Selanjutnya 26 bunyi L. Misalnya labu. Labu artinya jatuh. Komel. Komel artinya pulen. 27 M. Mouse. Mouse artinya baca. Same. Same artinya sama. 28 bunyi N. Misalnya naik. Naik artinya naik. Panah. Panah artinya panah. 29 bunyi eng. Misalnya ngaber. Ngaber artinya terbang. Tengah. Tengah artinya tengah. 30 bunyi eny. Misalnya nyabeh. Nyabeh artinya nyawa. Tenyeng. Tenyeng artinya tegang. 31 bunyi P. Misalnya pajek. Pajek artinya pajak. Sapah. Sapah artinya siapa. Selanjutnya nomor 32 bunyi R. Misalnya raja. Raja artinya besar. Para. Para artinya hampir. 33 bunyi R atau dalam tulisan Arab bunyi ghain. Bunyi ini biasanya
berasal dari bahasa serapan bahasa Arab. Misalnya istighfar. Istighfar artinya mohon ampun. Istighasah. Istighasah artinya mohon pertolongan. 34 bunyi S. Misalnya sapeh. Sapeh artinya sapi. Pasah. Pasah artinya puasa. 35 bunyi ash. Bunyi ash. Biasanya dalam bahasa Inggris diwakili dengan tulisan SH, dan dalam bahasa Arab biasanya diwakili huruf shin. Misalnya syarat. Syarat. Masyhur. Masyhur. 36 bunyi T. Misalnya tamoy. Tamoy artinya tamu. Mateh. Mateh artinya mati atau meninggal. Selanjutnya bunyi T. Seperti bunyi T dalam bahasa Bali. Misalnya kotah. Kotah artinya kota. 38 bunyi W. Misalnya wajib. Wajib artinya wajib atau harus. Fatwa. Fatwa artinya fatwa. 39 bunyi Y. Misalnya yakin. Yakin artinya yakin. Payah. Payah artinya payah. 40 bunyi Z. Bunyi ini biasanya berasal dari bahasa serapan. Misalnya Zabur. Zabur artinya kitab Zabur atau Mazmur. Berjanji. Berjanji artinya kitab sholawat yang ditulis oleh Imam Berjanji.